Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku AS di channel Aldi Setiawan. Saya asli orang Jawa dengan logat yang medok. Pada video kali ini aku akan menceritakan alur cerita sebuah film yang berjudul Texas Red 2021. Pada dasarnya, film ini menceritakan seorang pria dan sahabatnya yang melakukan pelarian dari kejaran ratusan orang, entah apa yang sudah diperbuat sebelumnya. Sangat membingungkan sekali, tetapi dengan kemampuan intelijen kami, anggota channel Aldi Setiawan yang berjumlah 1 orang, berusaha untuk menceritakan sejelas-jelas mungkin. Film ini diawali di sebuah tempat hiburan malam, tepatnya di Backwood, Mississippi. Apakah Mississippi ini di Texas? Tentu saja tidak. Texas di judul ini merupakan nama orang, yaitu tokoh utamanya. Nah, ini letaknya saya tunjukkan di peta. Pertama, kita melihat peta Amerika Serikat. Sekarang, lebih dekat lagi memperlihatkan peta Texas dan Mississippi. Texas, Mississippi, Texas, Mississippi, Mississippi, Texas, Texas, Mississippi, Mississippi, Texas, Texas, Mississippi. Alah, wes. Jadi itu sebuah tempat yang dimiliki oleh seorang pria yang tinggal di sana. Dia memiliki yang namanya juke joint. Nah, ini apa sih? Itu adalah tempat usaha informal yang menampilkan musik, tarian, perjudian, dan minum, terutama dioperasikan oleh orang Afrika Amerika di Amerika Serikat, bagian Tenggara. Juke joint juga bisa disebut dengan rumah barel. Jadi, tempat itu semua orang bisa datang dan merayakan acara dengan bebas, los pokoknya. Jadi, usut punya usut, ternyata mereka sedang merayakan tahun baru. Karena pada saat itu, adegan memperlihatkan pada tanggal 31 Desember 1939. Jadi tidak heran jika ini film juga bernuansa sejarah. Nah, setelah melakukan interogasi pada salah satu tokoh, jurnalis channel Aldi Setiawan menemukan seorang tokoh yang bermain gitar ini adalah Texas Red sebagai tokoh utama. Padahal mainnya mek tring ning 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 terus disuruh penonton anjir. Dan mereka lanjut bersenang-senang. Selanjutnya adegan berada di luar rumah barel dan terlihat seorang bernama Oklahoma Kid yang merupakan sahabat dari Texas Red sedang menembak ke arah langit. Mendengar itu keluarlah si Texas Red. Saat Texas bertanya ia mau kemana, ternyata si Kid itu mengajak Texas ke sebuah tempat bernama Roxy. Katanya di sana banyak wanita dan dia terus memaksa Texas untuk ikut bersamanya. Singkat cerita, mereka berkuda dan si Kid terus menembak ke udara hingga tak sadar dia dilihat oleh bapak-bapak polisi yang sedang mengintipnya dari jendela. Dan si bapak-bapak itu berencana untuk melakukan sesuatu dikarenakan dia bercerita seakan-akan dia sudah mengenal Texas dan temannya itu sebelumnya, dan mengatakan kalau Texas dan Kid itu merupakan seorang penjahat. Dan Pak polisi menduga kalau Texas dan Kid adalah dalang dari beberapa peristiwa perampokan di berbagai wilayah. Ternyata Pak Pol sedang menyusun rencana untuk melakukan penangkapan terhadap Texas dan Kid. Jadi di film ini tidak diceritakan seluk-beluknya tentang Texas dan Kid ini adalah seorang penjahat atau tidak. Jadi lanjut saja menonton filmnya. Adegan berpindah saat di rumah Texas Red dan ternyata dia udah memiliki istri yang bernama Dolly. Dan ada kawannya yaitu Kid tadi sedang ikut makan malam di rumah. Di sisi lain, Pak Pol beserta timnya sedang perjalanan dan dalam proses penggerebekan rumah Texas. Saat sampai di dekat kediaman Texas, Pak Pol menyuruh anggota deputi baru untuk pertama mendekat dan menyelidikinya, dan naas sang deputi baru itu harus tertembak dan tewas di sana. Pada saat itu, si Texas Red dan Kid berhasil melarikan diri, tetapi istrinya si Dolly itu harus menjadi tawanan Pak Pol. Singkat cerita, memperlihatkan si Texas Red bersembunyi di suatu tempat dan terlihat dia sedang membuat sepatu yang bernuansa kearifan lokal. Nah, ini menarik ini. Dia membuat sepatu dari karung goni. Tapi, ya kan meskipun pakai karung goni, kalau bisa diproduksi banyak kan bisa menghasilkan uang. Lanjut woi. Nah, Pak polisi ini ternyata sudah menemukan tempat persembunyiannya. Setelah itu, Texas segera melarikan diri dengan sepatu barunya yang dapat meningkatkan movement speed sebanyak plus 80. Maksud saya ini. Tapi nggak tahu loh ya kalau udah di nerf. Terakhir main itu 3 bulan yang lalu karena buat memori penuh. Akhirnya saya hapus. Singkat cerita, desas-desus bahwa Texas adalah perampok menjamur di kota. Nah, Pak polisi itu lalu kembali ke markas dan memberi kabar bahwa dia sudah menemukan keberadaan Texas. Tanpa ada perintah dari komandan, anggota lain langsung saja melakukan pencarian dan 1 orang 1 kuda. Anjir, kalau caranya kayak gini ya sama aja kayak warrior, cuk. Keroyokan mainnya di mid semua nih.
Ini pasti orang-orang kayak gini mentoknya di epic sih, pasti epic abadi, legend mythic joki. Texas Red ternyata sedang terluka, terlihat dengan larinya yang terseok-seok. Sepertinya itu sekali hit mati sih. Karena dia adalah mental pejuang dengan lifestyle yang sangat tinggi, dia memutuskan terobos aja lah anjing, no recall club. Singkat cerita, pada 3 Januari 1940 di Garden City, Mississippi, terlihat Texas dengan segenap jiwa raganya tetap berlari untuk menghindari pengejaran dan ia berhenti di tepi sungai untuk melihat lukanya. Ternyata polisi dan kawan-kawan juga melewati jembatan di atas sungai. Akhirnya si Texas memutuskan untuk berenang ke tempat lain. Pada 4 Januari 1940 di near Kingston, Mississippi, pengejaran terus dilakukan. Texas bersembunyi di sebuah terowongan dan ia dilihat oleh seorang bocil. Ibunya si bocil malah ngadu ke polisi. Ember emang. Selanjutnya, Texas terus berlari dan berlari hingga pada 8 Januari 1940. Di Natchez, Mississippi, terlihat Texas Red memasuki sebuah rumah barel mirip seperti tempat di awal film tadi. Di sana juga ada permainan musik, joget-joget ala TikTok, dan lain-lain. Di sana, dia bilang ke semua orang jika dia cuma sebentar di sini dan hanya menumpang untuk minum. Pepatah Jawa mengatakan bahwa urip iku mung mampir ngombe, yang artinya hidup itu cuma sebentar, jadi ya jangan disia-siakan lah ya. Asik. Seketika suasana yang tadi meriah menjadi hening. Jadi pada saat itu memang Texas Red ini sudah terkenal menjadi buronan, tetapi saya juga bingung, belum mengerti tentang kejahatan apa yang ia lakukan, apakah perampok atau yang lain, karena di dalam film tidak dijelaskan dan tidak ada bukti sih. Mungkin Anda bisa menonton filmnya sendiri dan untuk menemukan alasan Texas menjadi buronan, tulis di kolom komentar. Tetapi terlihat orang-orang sangat simpatik dengan Texas dan bersedia untuk membagikannya minuman. Dan saya tekankan lagi, entah kenapa orang-orang sangat simpatik sekali dengan Texas Red. Kalau memang Texas Red ini adalah orang jahat, tidak mungkin dong orang-orang bisa baik sama dia. Tapi di sisi lain, kok bisa-bisanya kepolisian memburu Texas? Dan singkat cerita, Texas bertemu dengan sahabatnya, Kid, dan mengajak Texas ke tempat persembunyiannya sembari luka-luka di kaki Texas pulih. Tetapi keesokan harinya mereka berdua memutuskan untuk berpisah. Texas Red mempersilahkan sahabatnya si Kid untuk melarikan diri melewati sungai terlebih dahulu, dan Texas harus berhenti sejenak hingga lukanya sembuh total. Pada 10 Januari 1940 di Northeast of Natchez, Mississippi, jenenge angel anjir, Texas melanjutkan perjalanan kakinya karena dia sudah capek di rumah saja, larangan mudik. Maka dari itu dia memutuskan untuk keluar rumah dan melanjutkan pelariannya melewati rel kereta api Malang Kediri. Dan ternyata para pencari juga terus melakukan pengejaran dengan membawa beberapa anjing pelacak dan adegan beralih pada Texas Red menumpang sebuah kereta tujuan Nganjuk Kertosono Ngawi. Sejak saat itu semakin bertambah tim pencariannya hingga total 300 orang untuk mencari seorang Texas. Pada 11 Januari 1940 di Harriston, Mississippi, Texas Red menghampiri sebuah rumah, tapi nggak masuk ke dalam rumah sih, tapi cuma ingin menumpang di gudangnya saja dan membuat api unggun untuk menghangatkan dirinya. Beberapa waktu kemudian malah terbakar dong gudangnya. Akhirnya si pemilik rumah keluar dan ini sangat membuat kesalahpahaman. Padahal niatnya Texas cuma mau menumpang saja. Kebakar ya. Ya udah, akhirnya Texas memutuskan untuk kabur ke hutan daripada dikeroyok warga sekampung RT Durian runtuh, ya kan? Pada 14 Januari 1940 di Stonington, Mississippi, kepergok Texas Red sedang melakukan pencurian di sebuah toko daging, mungkin karena dia sudah lelah melakukan perjalanan yang sangat jauh. Hal yang aneh, pemilik toko yang juga orang negro itu juga respect sekali sama si Texas dan malah memberikannya makan. Ini juga membuat heran, sebenarnya apa sih kejahatan yang dilakukan oleh Texas hingga dia menjadi buronan. Tapi banyak orang juga yang respect dan simpati kepada dirinya. Apakah layak dia dicap sebagai penjahat? Karena Texas terlihat nyeker atau nggak pakai sepatu, pak pemilik toko daging memutuskan untuk mengupgrade sepatunya Texas itu menjadi level max agar si Texas bisa menambah kecepatan berlarinya. Ya enggak sih. Jadi intinya pada saat itu bapak-bapak memberikan sebuah sepatu kepada Texas tapi kekecilan dan akhirnya dia mengembalikan kepada pemiliknya. Singkat cerita, terjadi kejar-kejaran antara Texas dan seorang polisi yang mencarinya di sebuah ladang hijau. Tapi Texas dengan senjata FF-nya berhasil mengheadshot kepalanya. Yang pertama cuma helmet protection dan yang kedua baru bismillah headshot. Hingga pada 20 Januari 1940 di Red Lake, Mississippi, Texas Red ditemukan oleh seseorang perempuan di sebuah hutan dalam kondisi kedinginan. Ternyata itu adalah istrinya si Red, yaitu Dolly.
Nah, tetapinya lagi itu adalah sebuah mimpi saja. Dan dalam mimpinya itu istrinya berpesan kepada Fred dan mengatakan untuk terus berjalan ke tempat lain untuk menghindari pengejaran. Dengan sisa energinya, si Texas ini terus berjalan bagaimanapun caranya hingga sampai di tanggal 3 Februari 1940 di Carlisle, Mississippi. Tim pencari terus bertambah berkeliling hanya untuk mencari seorang Texas. Desas-desus tentang kejahatan Texas ini semakin meningkat seakan-akan Texas ini telah melakukan kejahatan yang besar pada sebelumnya. Hal ini terlihat orang tua anak-anak sangat tidak memperbolehkan anak-anaknya bermain di luar. Tapi yo konyol anjir, apa salah dan dosanya dia gitu loh. Tapi yo apa ya, padahal yo gak seberbahaya itu. Jangan dia masuk woy. Adegan berpindah saat Texas bersembunyi di sebuah pohon berlubang dan ia sedang berdoa untuk keselamatan istri dan sahabatnya. Texas merasa dirinya sudah tidak lama lagi dan berbicara kepada Tuhan kalau pasti dengan waktu yang cepat Texas akan bertemu dengannya. Pada 4 Februari 1940 di Bayou Peire, Mississippi, di sebuah sungai, Texas Red tertembak dan si penembak meminta Texas untuk menyerah, tetapi Texas mengatakan bahwa dia tidak akan menyerah. Aku bukanlah yang terakhir, akan ada lebih banyak lagi yang sepertiku. Singkat cerita, si penembak itu memberinya sebuah pistol point blank yang sepertinya itu pistol murah, soalnya sudah berkarat. Dan dengan berjalan sepoyongan, Texas Red berhadapan dengan banyak orang yang tiernya warrior karena mainnya keroyokan full meat. Dan Texas yang sudah top global clean itu sudah jelas kalah dong. Dan selanjutnya meninggoy di tempat. Setelah itu, jasad Texas Red dipajang di gedung pengadilan daerah selama 3 hari. Jasadnya tidak akan mengalami pembusukan karena pada saat itu sedang musim dingin. Dan selanjutnya dimakamkan oleh seorang yang mengaku adiknya. Adegan akhir film terlihat Kit, sahabatnya Texas, sedang mengajar. Usut punya usut, dia menjadi seorang guru dan mengajarkan materi mengenai revolusi di Amerika. Dan Kit bercerita kepada murid-muridnya tentang Texas yang ternyata menjawab semua kebagongan dalam film ini. Ternyata si Texas Red ini adalah seorang pemberontak sejati. Dia sebagai orang negro yang biasa orang memanggil dengan si kulit hitam, yang berusaha melawan rasisme, diskriminasi yang dilakukan kaum kulit putih. Jadi tak heran di film tadi kalau banyak orang yang respect dan simpatik pada dirinya, tetapi orang lain cuman mau berada di zona nyaman saja. Memberontak pada sistem yang zolim memang tidak bisa dilakukan secara sendiri. Haruslah bersatu untuk saling menguatkan. Nah, itu pesan yang dapat dipetik dalam film ini. Dan film berakhir. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya dalam merekap alur cerita film. Kritik dan saran sangat diperlukan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.